Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Tua Nenggolan dan rekan saya bernama Rina Febridayanti Nasution. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang manusia dan kebutuhan terhadap agama dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Kita sebagai manusia merupakan makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain, mampu mewujudkan segala keinginan dan kebutuhan dengan kekuatan akal yang kita miliki. Dalam berkehidupan, manusia butuh tuntutan dari agama agar dapat hidup lebih baik. Seperti makhluk-makhluk lainnya, manusia memiliki dua fungsi, yaitu individu dan sosial. Dalam fungsi sebagai makhluk individu, manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, misalnya pendidikan, kesehatan, kebahagiaan, dan sebagainya. Sedangkan secara sosial, manusia memerankan fungsinya sebagai makhluk sosial yang hidup dan berinteraksi. Nah, kita sebagai manusia tentu merasa berhak, bukan, untuk mengetahui siapa yang menciptakan kita dan apa yang harus kita lakukan di dunia dan di akhirat. Nah, di mana itu merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah agama. Baiklah, kita masuk ke pengertian agama. Secara etimologis, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata a berarti tidak dan gam berarti pergi. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, kata agama diartikan tidak pergi, tidak di tempat, langgeng, abadi, yang diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi lainnya. Secara terminologi atau menurut pendapat sebagian orang, yaitu yang pertama menurut Emil Durkheim. Ia mengatakan bahwa agama sebagai satu kesatuan sistem kepercayaan dan pengalaman terhadap suatu yang sakral, kemudian kepercayaan tersebut menyatu ke dalam suatu komunitas moral. Yang kedua menurut Karl Marx, di mana ia mengatakan bahwa agama adalah keluh kesah dari makhluk yang tertekan hati dari dunia yang tidak berhati, jiwa dari keadaan yang tidak berjiwa. Bahkan menurut pendapatnya pula bahwa agama dijadikan sebagai candu bagi masyarakat. Yang ketiga menurut Spencer, di mana ia mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan akan sesuatu yang maha mutlak. Yang keempat ada Dewey. Ia mengatakan bahwa agama sebagai pencarian bagi manusia akan cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya. Ia mengatakan agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan yang gaib dan hebat. Yang kelima, menurut sebagian pemikir, di mana ia mengatakan bahwa apa saja yang memiliki cirinya. Yang pertama yaitu keyakinan bahwa di balik alam materi ini ada alam yang lain. Yang kedua, penciptaan alam memiliki tujuan. Yang ketiga, alam memiliki konsep etika, di mana ia mengatakan kalau ada yang dari ketiga itu menurut dia adalah agama. Yang keenam, Thoib Thohir Abdul Muin, ia mengatakan bahwa agama sebagai suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk dengan kehendak dan pilihannya sendiri mengikuti peraturan tersebut guna mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dari semua definisi yang saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa agama adalah suatu ikatan, di mana agama mengandung ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari. Ikatan itu berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, satu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Agama memiliki tiga bagian yang tidak terpisahkan. Yang pertama akidah atau kepercayaan, yang kedua syariat atau perintah-perintah dan larangan Tuhan, yang ketiga akhlak atau konsep untuk meningkatkan sisi rohani manusia untuk dekat kepadanya. Kita masuk kepada kebutuhan manusia terhadap agama, di mana menurut Will Durant tentang keterkaitan manusia dengan agama, yaitu manusia memiliki 100 jiwa. Segala sesuatu bila telah dibunuh pada kali pertamanya, itu pun sudah mati untuk selama-lamanya kecuali agama.
bahwa agama itu merupakan sifat manusia yang tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri. Nah, di sini agama memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Secara teoritis, tujuan agama adalah sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Agama merupakan salah satu jalan untuk senantiasa dekat dengan Sang Penciptanya. Agama juga merupakan upaya untuk mencapai keteraturan hidup. Agama banyak melahirkan manfaat dan kegunaan dalam kehidupan, dan manusia membutuhkan kehadiran agama untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan manusia memerlukan agama. Yang pertama, kondisi manusia. Yang kedua, status manusia. Yang ketiga, faktor struktur dasar kepribadian, di mana menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud membagi struktur kepribadian manusia dengan 3 bagian, yaitu yang pertama aspek das Es, yaitu aspek biologis. Yang kedua aspek das Ich, yaitu aspek fisikis. Yang ketiga aspek das Über Ich, yaitu aspek sosiologis. Kita masuk ke fungsi agama dalam kehidupan. Secara terperinci, agama mempunyai peranan yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek keagamaan, yaitu religius. Yang kedua aspek kejiwaan atau psikologis. Yang ketiga aspek kemasyarakatan atau sosiologis. Yang keempat hakikat kemanusiaan atau human nature. Yang kelima asal usulnya atau antropologi. Yang keenam aspek moral atau etik. Pada ranah yang lebih umum, fungsi agama dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai penguat solidaritas masyarakat. Dari segi pragmatisme, seseorang menganut suatu agama disebabkan oleh fungsinya. Bagi kebanyakan orang, agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup. Tetapi dari segi sains sosial, fungsi agama mempunyai dimensi yang lain, seperti pertama, memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia. Yang kedua, menjawab berbagai pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Yang ketiga, memainkan fungsi peranan sosial. Yang keempat, memberi rasa kekitaan kepada sesuatu kelompok manusia. Yang kelima, rasa ingin tahu manusia. Fungsi agama dibagi menjadi 2 bagian, yaitu individu dan sosial, di mana agama dalam kehidupan individu dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Yang keempat, sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Bagian kedua, fungsi agama dalam kehidupan masyarakat dibagi menjadi ke-8 fungsi. Yang pertama, berfungsi sebagai edukatif. Yang kedua, berfungsi sebagai penyelamat. Yang ketiga, berfungsi sebagai perdamaian. Yang keempat, berfungsi sebagai social control. Yang kelima, berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas. Yang keenam, berfungsi sebagai transformatif. Yang ketujuh, berfungsi sebagai kreatif. Yang kedelapan, berfungsi sublimatif. Ingin tahu manusia. Manusia lahir tanpa mengetahui sesuatu itu. Ketika itu yang diketahuinya hanya saya tidak tahu. Doktrin kepercayaan agama. Doktrin adalah ajaran atau tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan. Istilah doktrin berkaitan dengan suatu kebenaran dan ajaran. Doktrin kepercayaan agama Islam, di antaranya yang diyakini yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Argumen keberadaan Allah. 3. Kemustahilan menemukan zat Allah. 4. Malaikat Allah. 5. Nabi, kitab-kitab Allah. 6. Rasul-rasul Allah. Inilah hasil diskusi saya dan rekan saya bernama Rina Febrianti Nasution dalam bentuk video tentang manusia dan kebutuhan terhadap agama.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan mengkritik video dan dari penjelasan kami persilahkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.